Maka kita masuk sekarang kepada perawi hadis yang sama, Jabir ibni Abdullah. Maka di hadis yang terdahulu dari hadis Abu Awanah di Mustakhrajnya dari Ibnu Juraij, akhbarani Abu Zubair an Jabir. Maka Ibnu Juraij Abdul Malik ibni Abdul Aziz, seorang rawi imam namun dia mudallis, dan di sini sanadnya tidak berpengaruh karena dia meriwayatkan dari Abu Zubair, akhbarani Abu Zubair. Dan Abu Zubair tadi telah kita sebutkan, dia namanya Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus, dan di zamannya ada Muhammad ibnu Muslim juga namanya sama dan tabaqahnya sama. Siapa? Imam Az-Zuhri ibnu Syihab. Yang mana Ibnu Syihab ataupun Az-Zuhri sama-sama di tabaqah yang keempat. Dan bedanya Abu Zubair mudallis dan Abu Zubair hafalannya pas-pasan soduk. Adapun Imam Ibnu Syihab maka dia imam muhaddis. Maka di sini sama meriwayatkan dari Jabir ibni Abdullah. Maka siapa Jabir ibnu Abdullah? Jabir ibnu Abdullah dia Jabir ibni Abdullah ibni Amr al-Ansari as-Sulami dari Bani Salamah. Maka Jabir sendiri sahabi dan bapaknya Abdullah Al-Ansari, Abdullah ibnu Amr Al-Ansari As-Sulami juga sahabi. Maka Jabir ibni Abdullah dan bapaknya sahabian. Dan Abdullah bapaknya meninggal di perang Uhud. Adapun Jabir terus hidup bermulazamah dengan Nabi. Maka dia menjadi mufti Madinah di zamannya. Dan dulu dia seorang yang sangat hafal kepada sunan-sunan. Dan dia dalam keadaan buta di akhir umurnya. Dan keutamaan Jabir ibni Abdullah sangat banyak. Di antaranya, innahu minal muksirin anin nabi. Bahwa dia termasuk dari minal muksirin fi riwayatil athar. Termasuk dari sahabat yang banyak periwayatannya. Maka dia masuk kepada ranking setelah Ibnu Abbas dan sebelum Abi Sa'id Al-Khudri. Maka kalau begitu dia di tabaqah tingkatan yang ke-6. Maka dari para penghafal sahabat, dari jumlah di atas 1000, diakhiri dengan orang ke-7 Abu Sa'id Al-Khudri, dan sebelum Abu Sa'id adalah Jabir ibni Abdullah yang meriwayatkan dari Nabi 1540 hadis. Lalu sebelum dia siapa? Ibni Abbas. Ranking yang ke-5. Lalu sebelum dia siapa? Aisyah. Dan seterusnya. Kepada Anas. Kemudian kepada Ibnu Umar. Kemudian kepada Abi Hurairah. Maka semuanya ada 7. Abu Hurairah. Yang hafalannya 5.000. Kemudian setelah itu yalihi Ibnu Umar. Kemudian Anas Ibnu Malik. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha tingkat yang ke-4. Kemudian Ibni Abbas ranking yang ke-5. Kemudian Jabir ranking yang ke-6. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ranking yang ke-7. Maka di sini semuanya penghafal hadis yang di atas 1000. Maka karena Jabir termasuk dari sahabat yang di atas 1000. Maka hafalannya 1540 hadis. Banyak. Maka kita berikan jalan terbaik. Asahul Asanid. Dari Jabir ibni Abdullah agar kalian menghafalnya. Dan jika datang sanad ini di berbagai kitab. Dan sanad ini banyak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan bisa juga hadis ini mungkin datang di Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, Ashabus Sunan. Maka antum tinggal mengangkat bendera putih. Bahwa sanadnya sahih. Maka hadis ini atau sanad ini yang masyhur dari Jabir yang sahih. Pertama datang dari jalan Ibnu Juraij. An Atha, siapa Atha? Ibnu Abi Robah, an Jabir. Maka jika antum mendapati sanad Ibnu Juraij, an Atha, an Jabir, maka sanadnya sahih. Dan permasalahan Ibnu Juraij mudallis jika meriwayatkan dari Atha tidak berpengaruh. Karena Ibnu Juraij mengatakan aku duduk dengan Atha 18 sampai 20 tahun. Dan begitupun di sana ada jalan yang lain. Seperti diulang-ulang oleh Imam Al-Bukhari, maka sanadnya sahih.
Dari Sufyan ibnu Uyainah an Amr ibni Dinar an Jabir. Maka jika antum mendapati sanad ini, Ibnu Uyainah, Sufyan, an Amr ibni Dinar, an Jabir, sudah. Tinggal diangkat bendera putih. Karena sanadnya sahih. Sufyan ibnu Uyainah min asbatinas dari Amr ibni Dinar. Di mana dia duduk sekitar 8 tahun bersama Amr ibni Dinar. Dan menjadi rawi yang paling kuat dari Amr ibnu Dinar. Dan Amr ibnu Dinar mendengar dari Jabir. Dan Imam Muslim pun banyak mengulang-ulang sanad yang lain. Dari Ja'far ibni Muhammad ibni Ali. Dari bapaknya Muhammad ibni Ali. Dari Jabir. Maka di sini silsilah dari keluarga Nabi. Dan begitu pun dari keutamaan Jabir ibni Abdullah selain tadi dia minal muksirin fi riwayatil athar. Dari orang yang paling banyak hadisnya di ranking yang ke-6. Maka dari keutamaannya juga dia dulu min asja'inas fil qital. Orang yang paling tidak gentar di dalam peperangan. Maka disebutkan bahwa dulu dia mengikuti pertempuran bersama Nabi. Seperti disebutkan di dalam hadis, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, disebutkan dari Jabir ibni Abdullah sendiri, Gozautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tis'a asrota ghazwatan. Bahwa aku bertempur dengan Nabi 19 pertempuran. Bakia soal. Apakah 19 pertempuran yang gagah berani ini Jabir ikut di perang Badr? Jawabnya never ever. Tidak pernah sama sekali. Lalu 19 pertempuran ya selain perang Badr dan selain dari perang Uhud. Karena dulu dia dilarang oleh bapaknya. Kok bisa bapaknya melarang? Iya, pertama karena masih kecil. Yang kedua, bapaknya mempunyai tanggung jawab putri-putri yang banyak. Sekitar 9 putri. Adik-adiknya Jabir. Maka dilarang Jabir agar kalau dia terbunuh di dalam pertempuran dan hakikatnya memang terbunuh. Terbunuh bapaknya Abdullah di pertempuran Uhud. Maka mati syahid di perang Uhud. Sehingga Jabir setelah itu menjadi pemimpin keluarga dari putri-putrinya. Maka kita katakan dia sebagai pejuang namun tidak perang Badr. Lalu di sana ada riwayat disebutkan kuntu amihu ashabi alma yauma badrin. Bahwa dulu aku mengambil air-air dari sumur untuk para sahabat minum di perang Badr. Ayat istikhrajul ma' minal bi'r. Di mana dia disimpan oleh Nabi bertugas untuk menimba air. Bagi orang-orang yang berperang di Badr, maka dia disimpan di garis belakang. Untuk akomodasi ataupun untuk konsumsi, terutama air. Maka di sini, jika benar berarti Jabir pernah ikut perang Badr, meskipun tidak di garis depan. Namun hadis ini dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Sa'id ibnu Mansur, yang mana keduanya meriwayatkan dari Abi Muawiyah, Anil A'mas, an Abi Sufyan, an Jabir. Maka sanadnya dhaif pertama dikarenakan ada an-anah al-A'mas. Maka di sini sanadnya dhaif. Lalu yang sahih bagaimana? Dia tidak berperang. Mana dalilnya? Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aku bertempur 19 peperangan, kata Jabir, lam ashhad badron wala uhudan. Maka aku tidak pernah mengikuti perang Badr dan tidak pernah mengikuti perang Uhud. Kenapa? Mana ani abi? Bapakku melarangku. Falamma qutila abi Abdullah yauma Uhudin, maka di saat bapaknya Abdullah meninggal di perang Uhud, lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin qat. Maka setelah itu aku tidak pernah untuk absen
dari pertempuran bersama Nabi. Maka 19 pertempuran tanpa Uhud dan tanpa pertempuran di Badr. Kenapa? Karena memang bapaknya dulu melarang seperti kami sebutkan tadi. Maka oleh sebab itu datang di dalam hadis bagaimana Jabir ibni Abdullah di saat menikah. Maka Nabi di saat mendengar Jabir menikah, di mana dia mempunyai adik di riwayat 9, di riwayat 7 dari putri-putri yang kecil-kecil. Ditinggalkan oleh Abdullah, bapaknya, maka dia yang merawatnya. Maka di saat mendengar pernikahan Jabir, datanglah Nabi ziarah kepada Jabir dan menanyakan, hal tazawwajta? Berkata Jabir, na'am. Tazawwajta bikron am sayyiba? Kamu menikahi perempuan yang bikr, yang masih perawan, atau sayyib, yang sudah pernah menikah? Maka dikatakan, sayyiban ya Rasulullah. Aku menikahi dengan perempuan janda. Maka dikatakan, limada tazawwaj sayyiban hala tazawwaja bikron tula ibuka wa tula ibuha. Maka kenapa tidak menikahi perawan yang manja dan baru pertama kali dimasuki oleh kamu, dan tentunya berbeda dengan janda yang sudah tahu tentang permasalahan pernikahan. Justru itu yang dicari oleh Jabir. Lihat bagaimana Jabir di sini menikahi janda dengan tujuan kemuliaan. Apa kata Jabir? Tazawwajtu sayyiban laqad mata abi Abdullah wa khalafa tis'ah wa fi riwayat sab'ah banat fa anna atazawwaju sayyiban likai tusaiduni fi tarbiyati banat atau fi tarbiyati akhwati. Maka di sini sengaja Jabir bin Abdullah menikah dengan janda agar janda itu sudah terbiasa mengurusi bagaimana anak-anak, dan juga seorang janda tidak seperti perawan yang manja, inginnya terus dengan suaminya. Tetapi di sini ada waktu untuk memasak atau memandikan dari adik-adik Jabir bin Abdullah, maka didoakan oleh Nabi, idan barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi kamu dalam menikah kamu dengan janda. Alhamdulillah. Idan hada kisah min kisah as-sahabah Abdullah Jabir bin Abdullah. Wa kana radhiyallahu anhu yuhibbu ta'aman alladhi ahabbahu nabi. Wa hada aidan dalil kaifa kanu sahabah al-ittiba'. Idan al-ittiba' mengikuti sunnah-sunnah Nabi, apa yang dicintai oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, apalagi yang berurusan dengan hubungan ibadah, ini sunnah dilaksanakan, ini haram dijauhi. Maka dulu sahabat hanya sekedar apa yang dicintai oleh Nabi, dia mencintainya. Maka disebutkan di dalam hadis, yang mana hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana disebutkan bahwa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi data yaumin ila manzilihi fa akhraja ilaihi falaqan min khubzin faqala ma min adumin faqalu la ila syai min khallin qala fa innal khalla ni'mal udumu fa innal khalla ni'mal udumu qala Jabir fama ziltu ahabbul khalla mundu sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah alal ittiba. Maka lihat bagaimana para sahabat mengikuti Nabi meskipun dalam perkara-perkara yang bukan wajib, perkara-perkara yang sunnah, bahkan perkara yang mubah, kama huna mubah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tanganku untuk ikut makan bersama dia. Lihat bagaimana Nabi rahmah. Dia melihat dari para sahabat yang mungkin lapar dan sebagainya, maka ayo kita makan bersama di rumahnya. Maka di sini bagaimana Nabi Muhammad dalam keadaan tawadhu. Dia mengajak dari murid-muridnya, santri-santrinya, para sahabat
untuk makan bersama. Dan apa yang dia dapati, apa saja yang ada. Yang penting makan bareng bersama para murid-muridnya. Fa akhraja ilaihi falaqan min khubzin. Maka dikeluarkanlah dari khubz. Khubz yang biasa kita makan bersama istri-istri kita Arab. Dan antum pun para santri di Damasraya tidak heran dengan khubz. Yakni dia adalah tepung yang dicampur dengan air kemudian dibentuk menjadi seperti roti dan sebagainya. Kemudian itu adalah bahan pokok. Khubuz seperti nasi bagi orang Indonesia. Maka butuh kepada lauk. Butuh kepada lauk. Baik lauknya ayam, ikan, sayur, ataupun berbentuk cairan seperti sop, ataupun apa saja, gulai. Maka di sini Nabi menanyakan mana temannya. Faqala mamin udumin. Mana dari idam ataupun dari temannya, lauknya. Seperti yang kita makan full, fasolia. Adapun yang lainnya, maka mana teman makan. Khubuz saja dimakan seperti itu. Faqalu la, tidak ada wahai Rasulullah dari al-udum. Dari lauk. Ila syai'un min khol. Kecuali cuka. Wa antum ta'rifun al-khol, kecut. Cuka. Qala fa innal kholla ni'mal udumu. Rasulullah SAW yaqul bahwa khol, bahwa cuka adalah sebaik-baiknya udum. Udum maknanya teman untuk makan khubuz. Seperti teman untuk nasi kalau di Indonesia ya telur. Ataupun tahu tempe, ataupun sayur. Atau rendang atau gulai ayam, alhamdulillah, itu dinamakan udum. Maka dikatakan oleh istri-istri Nabi, tidak kami dapati udum, tidak kami dapati lauk ya Rasulullah kecuali cuka. Dan cuka adalah kecut. Maka di saat Nabi memuji fa'inal kholla ni'mal udumu, bahwa sungguhnya cuka itu adalah sebaik-baiknya dari lauk. Qala Jabir, maka Jabir berkata setelah itu dia dijamu dengan khubuz dan dengan cuka, maka dia mengatakan fama ziltu ahabbul khalla mundu sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mulai semenjak itu aku mencintai cuka yang kecut sesuai dengan ucapan Nabi bahwa cuka itu sebaik-baiknya dari al-udum. Maka lihat bagaimana seorang sahabi yang ittiba dari perkara yang halal, laisa bi wajib wala bi al-istihbab. Faidan hada huwa Jabir ibni Abdullah. Inilah sahabat yang agung Jabir ibni Abdullah. Dan sekarang kita masuk kepada al-matan. Maka kita masuk kepada ucapan Jabir. Yang mana di sini Jabir ditanya tentang permasalahan al-wurud. Dan makna wurud adalah melewati as-sirat. Maka disebutkan oleh Jabir wahada min qawlihi. Qala fatud al-umamu bi'authaniha. Maka akan diserukan kaum-kaum itu di saat di mahsyar akan dipanggil oleh apa yang disembah. Wa makana ta'budul awal fal awal. Maka barang siapa yang dulu menyembah makhluk-makhluk selain Allah akan mengikutinya. Summa ya'tina rabbuna ba'da dzalika. Kemudian setelah semua penyembah berhala, penyembah patung, penyembah Yesus Kristus, penyembah dari Uzair, penyembah dari wali-wali yang meninggal dan seterusnya, maka mereka mengikuti dari tawagid, maka baqiya minal muslimin. Fayaqulu rabbuna mang tangtadirun, fayaqulu nangtadiru rabbuna, nangduru au nangduru rabbana. Kami menunggu Rabb kami. Fayaqulu ana rabbukum. Fayaquluna hatta nangzuru ilaika. Maka ini kalau begitu aku Rabb kalian. Maka mereka kaum muslimin mengatakan sampai kami melihat kamu. Fayatajallalahum yadhaku. Maka di sini Allah menampakkan dirinya yadhaku dalam keadaan tertawa. Qala fayantaliqu bihim fayattabi'unahu. Maka kalau begitu mereka semua mengikuti Allah
Karena Allah yang dulu mereka sembah dan Allah mengajak mereka kepada suatu tempat. Kemana tempatnya? Seperti di hadis-hadis yang lain apa? Dibentangkan as-sirat. Wa yu'ta kullu insanin minhum munafiq au mu'min nuron. Maka di sini ada keraguan rawi bahwa diberikan setiap insan pada saat itu cahaya. Disebutkan mukmin atau kafir. Summa yattabi'unahu wa ala jisri jahannam kalalib. Maka akhirnya dengan cahaya-cahaya itu mereka mengikuti Allah dan Allah di sini zahirnya membentangkan as-sirat, jembatan yang mana dibentangkan di atas dari jahannam. Dan telah kita lewati di hadis Abi Hurairah dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Yang mana ada padanya kalalib. Yang kalalib itu telah kita sarah juga, dia bagaikan besi-besi yang dalam keadaan mengait. Wahassakun ta'khudu man yasha atau ta'khudu man sya Allah. Maka dia ada kalalib dan ada besi-besi yang akan mengambil dari orang-orang yang diinginkan. Thumma yutfa'a nuru al-munafikin. Kemudian pada saat itu dijadikan mahsyar itu gelap. Dan yutfa'u nuru al-munafikin. Api yang ada pada orang-orang munafik itu dipadamkan. Sumayanjul mu'minun. Maka selamatlah orang-orang mukmin. Maka dohirnya pada saat penyeberangan itu mahsyar dalam keadaan gelap gulita. Seperti di hadis yang lalu. Namun di hadis yang lalu dijelaskan sesuai dengan keimanannya. Maka dohirnya orang-orang munafik karena mereka melaksanakan sholat dan sebagainya dan tidak beriman. Wallahu a'lam mereka punya api ataupun tidak. Yang jelas di sini jelas disebutkan summa yutfa'u nurul munafikin. Maka kemudian apinya orang-orang munafik padam. Dan akhirnya mereka dalam keadaan kegelapan. Adapun orang-orang mukmin mempunyai api yang diriwayat di hadis yang lalu disebutkan bisa jadi lebih besar daripada gunung. Fatanju awal zamrotin wujuhuhum kal qamar lailatul badr sab'una alfa la yuhasabuna. Maka di antara mereka orang-orang yang melewati tanpa dihisab, tanpa diiqab, wajah-wajah mereka bagaikan bulan-bulan purnama. Ini juga faidah bagi kita tentang sifat orang-orang yang selamat dari kaum muslimin yang langsung tanpa dihisab, tanpa diiqab. Dan mereka masuk seperti di dalam hadis sab'una alfan bighairi hisab. Yang mana mereka itu dalam keadaan 70.000 tanpa dihisab dan tanpa diiqab. Maka inilah kelompok yang pertama yang mana mereka masuk kepada surga. Wajah-wajah mereka seperti bulan purnama. Tsumma ladina yalunahum qadwa inajmin fis sama. Kemudian kelompok yang kedua yang diselamatkan juga bagaikan orang-orang yang mereka itu bersinar tapi tidak seperti bulan purnama, tetapi seperti bintang-bintang di langit. Summa kadalika, summa tahilu syafa'ah, wa yasfa'una hatta yakhruja minan nar man qala la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi al khair, mayazinu sya'iratun, fayuj'aluna bifana'il jannah, wa yaj'alu ahlal jannah yarusuna alaihim alma hatta yanbutu nabata syai' fi as-sail wa yadhabu furaqatu summa yas'alu hatta taj'alu lahu ad-dunya asrah amsaliha ma'aha. Maka hadis ini dengan singkat dari Jabir menyebutkan kemudian setelah itu dihalalkan asy-syafa'ah, maknanya kaum muslimin akan memberikan syafaat kepada kaum muslimin yang lain. Atau para nabi akan mengeluarkan kaum muslimin dengan syafaatnya. Atau malaikat atau bahkan Allah. Dan ini yang menjadi poin di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang telah lalu.
qad syafa'a an-nabiyyun wal mu'minun wal malaikah fabaqiya rabbul izzah. Maka telah memberikan syafaat para nabi dan juga kaum muslimin dan juga para malaikat, tinggal aku, Allah yang Maha Agung memberikan syafaat. Maka Allah mengguncang dari api neraka. Maka keluarlah manusia-manusia yang dulu ahlu tauhid tetapi tidak mengamalkan kebaikan-kebaikan sedikit pun. Disebutkan di hadis seperti itu. Maka mereka dibebaskan dan dimandikan di ma al-hayah. Sehingga mereka yang hitam legam terbakar akan menjadi metamorfosis. Bagaikan tumbuhan yang baru yang terkena air hujan ataupun bekas dari asail, bekas dari banjir. Kemudian seperti disebutkan di hadis-hadis terdahulu, di hadis Abi Hurairah, ada orang yang termasuk yang dibebaskan oleh Allah, orang yang terakhir masuk kepada surga dan yang terakhir keluar dari api neraka. Maka disebutkan oleh Allah masuk kepada surga. Surga sudah penuh. Maka kalau begitu bagi kamu wa asratu amsaliha ma'aha. Maka hadis Jabir pun menulis ataupun meriwayatkan dari Nabi, bagi kamu dunia dan seisinya dan 10 dunia yang seisinya sepertinya. Maka di sini sama seperti riwayat Abi Hurairah, bagi orang yang paling terakhir masuk surga dan mendapati surga itu penuh, diberikan bagaikan dunia dan seisinya ditambah 10. Berarti dohirnya mempunyai 11 atau 10 sama sekali, yang jelas ini dari ucapan Jabir dari Nabi seperti Abu Hurairah. Dan begitu pun riwayat yang lain disebutkan hanya 1 dunia dan sepertinya. Alhasil inilah hadis mauquf yang datang dari hadis Jabir. Maka kita ambil beberapa faedah dari lafaz hadis ini, di mana lafaz ya'tina rabbuna. Maka di saat orang-orang yang mengikuti tawagid pergi dari mahsyar, dohirnya dibawa oleh syayatin yang berbentuk sebagai rob-rob mereka, bahkan syaitan Isa, syaitan Uzair, syaitan Wisnu, syaitan Shiva, syaitan mungkin Buddha Gautama, Siddhartha. Maka semuanya diikuti. Maka mahsyar itu tidak ada kecuali bagi mereka kaum muslimin yang menyembah Allah saja. Meskipun orangnya nanti ada yang fajir dan ada yang baik dan sebagian dari kaum munafikin. Kemudian disebutkan tinggal hanya muslimin dan orang-orang munafik. Ya'tina rabbuna. Kalimat ya'tina rabbuna, apa i'rabnya? Ya'tina, ya'ti fi'lun mudhari' dan domirna maf'ulun bih. Maknanya mendatangi kami. Berarti fa'ilnya siapa? Rabbuna, Rabb kami. Maka maknanya di sini Allah mendatangi kami. Siapa? Kaum muslimin di padang mahsyar. Maka ini menjadi pendalilan mereka melihat Allah di padang mahsyar. Dan di sini faedah juga kalimat ya'tina rabbuna, seperti ini kita manhaj Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat yang sesuai dengan Allah Jalla wa'ala, sesuai hadis yang sahih. Maka ya'tina rabbuna, bahwa mendatangi kami, Rabb kami, ini menjadi dalil tentang isbat sifat al-ityan lillahi azza wa jal. Pendalilan tentang sifat datang untuk Allah. Maka ini adalah sifat fi'liyah dan khobariyah. Maka ini sifat fi'liyah dan khobariyah. Adapun makna sifat fi'liyah, maka itu adalah perbuatan Allah. Adapun dalil-dalilnya di dalam Al-Quran tentang sifat datang. Juga di dalam hadis banyak. Adapun di dalam ayat Al-Quran di surat Al-An'am, Allah berfirman, hal yang duruna illa an ya'tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbika. Maka apa yang kalian tunggu kecuali kalian menunggu atau mereka kedatangan malaikat ataupun Rob kalian, Rob kamu yang datang, ataupun sebagian dari ayat-ayat dari Rob kamu yang datang. Maka di sini pendalilannya an ya'tiya rabbuka,
bahwa Rob itu datang kepada kamu. Dan di dalam hadis pendalilannya dari Abi Hurairah, di hadis yang lain, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, berarti hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku tergantung kepada husnudzonnya hambaku kepadaku, dan aku bersama dia jika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingatku dalam kesendirian, aku pun mengingatnya dalam kesendirian. Wa in dzakarani fi mala dzakartuhu fi mala khairin minhum. Maka jika dia mengingatku di majelis seperti kita dalam keadaan belajar, mengajar, mengingat Allah bersama-sama di masjid, maka kita menyebut nama Allah di masjid, mengingat Allah di masjid, maka Allah pun akan mengingat orang ini dalam keadaan jumlah yang besar. Ini maknanya. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi dira'an. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Maka jika hambaku itu mendekati aku dalam satu jengkal, aku mendatangi dalam satu depak. Dan jika mendekati aku dalam dira' satu depak, maka aku mendatangi dia dalam keadaan ba'an. Pernah kita lewati ba'an. Bagaimana ba'an itu? Kita bentangkan tangan kita seperti orang disalib, misalnya. Maka dari ujung jemari yang menonjol tengah kanan, terus kepada jari yang menonjol tengah di kiri. Itulah dinamakan ba'. Maka kira-kira ada berapa? Wallahu alam, mungkin ada 1 meter lebih ataupun 2 meter kurang. Maka itulah yang namanya ba'. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dan ini poin pendalilan Allah itu mempunyai sifat mendatangi. Dan jika dia mendatangiku, mendekatiku dalam keadaan berlari, aku atau dalam keadaan berjalan, maka aku mendatangi dia dalam keadaan berjalan cepat seperti berlari. Maka ini sifat Allah itu datang. Maka sifat ini diingkari oleh kelompok ahlul bidah, dan kita menetapkan sifat Allah sesuai yang hak, sesuai dari hadis ataupun Al-Quran. Maka inilah manhaj ahlus sunnah wal jamaah, menetapkan sifat-sifat Allah bagi Allah yang mulia. Dan juga lafaz fayatajalla lahum. Maka mana buktinya kalau dia itu Allah, maka dia akan menampakkan fayatajalla lahum. Allah itu akan menampakkan bagi mereka kaum muslimin. Maka ini poin pendalilan kita. Karena apa? Karena lafaz tajalla adalah doharolil ayan. Makna tajalla adalah tampak dengan mata. Maka berkata ahlul lughah seperti Az-Zujjaj, berkata falamma tajalla rabbuhu lil jabal, di kisah surat Al-A'raf, di saat Nabi Musa meminta untuk melihat Allah, maka dikatakan lantaroni, kamu tidak akan mampu melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tapi kamu lihat bagaimana gunung itu, aku akan menampakkan diriku, kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Berkata Az-Zujjaj ahli lughah, makna tajalla ay dhahara wa bana. Allah menampakkan dirinya yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Itu dia makna tajalla. Dan ini bisa dirujuk di Al-Azhari di Tahdhibil Lughah dan di Lisanul Arab. Maka makna tajalla ay dhahara wa bana. Kama qala ta'ala falamma tajalla rabbuhu lil jabal ay dhahara lil jabal au bana lil jabal, maka gunung itu hancur dan Musa pingsan. Maka ala hadal makna dalil bahwa Allah Jalla wa Ala itu terlihat. Ala hadal makna jaa an Anas ibn Malik aidha fi qoulihi ta'ala falamma tajalla rabbuhu lil jabal qala Anas hakada yakni annahu akhraja tarafa al-khunsur. Maka diterangkan di dalam tafsir bahwa Allah menampakkan khunsurnya saja dari bagian anggota badannya, dari jari jemarinya. Dan tafsir ini datang dari Anas ibnu Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Hatim di tafsirnya, dan Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah, dari jalan Hamad wa huwa Ibnu Salamah,
Haddatsana Tsabit qad marra ma'ana Hamad ibnu Salamah min asbatinas fi Tsabit al-Bunani. Maka sanadnya kuat. An Anas ibnu Malik wa Tsabit al-Bunani termasuk murid yang terkuat dari Anas. Maka sanad ini sanad yang sahih. Maka Anas ibnu Malik mentafsirkan dari ayat tadi. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal hakada anahu akhraja torfa khinsor. Al-khinsor, bahwa Allah menampakkan hanya dari anggota badannya hancur itu gunung. Maka ini menjadi dalil tentang isbat sifatu atajalla. Wahia sifat fi'liyah, khobariyah, thabitah lillah. Kama qala ta'ala alladzi marra ma'ana dari kisah Musa di dalam surat Al-A'raf. Qala rabbi arini angdur ilaika qala lan tarani walakin ungdur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Hada huwa syahid. Tajalla sifat Allah menampakkan. Wa kadzalika fi hadal hadis fayatajalla rabbuna, maka Allah akan menampakkan dirinya dari tiada menjadi ada di depan kaum muslimin. Hada huwa asyahid min hadal hadis. Kemudian faidah di dalam hadis juga, wa yu'ta kullu insanin minhum munafiq au mu'min nuran summa yattabi'unahu. Fa hada mata yakun fi sirat. Fa dari hadis ini dohirnya yajtami'una al-muslimun al-mu'minun ma'ahaula al-munafikun. Wahum yaltaquna qabla sirat. Maka mereka bertemu sebelum as-sirat. Maka yu'tauna minan nur mayunasibu ahwalihim. Maka diberikan cahaya agar mereka melewati as-sirat. Maka telah ditanya Nabi tentang permasalahan ini. Aina yakunu nas yauma tubaddalul ard ghairal ard was samawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum fi dzulumati dunal jisr. Hum fi dzulumati dunal jisr. Hadal hadis akhrajahu Imam Muslim dari Thauban. Maka di sini menjadi pendalilan kaifa kana indal jisr az-zulumat. Gelap pekat. Aina yakunu nas yauma tubadalul ard ghairal ard was samawat. Maka bagaimana keadaan manusia di saat dibangkitkan di mahsyar? Kata Nabi, hum fi dzulumah dunal jisr. Makna duna ay qarib minal jisr. Maka mereka akan dalam keadaan kegelapan dunal jisr sebelum mereka melewati dari sirat. Maka ahlun nifaq pada saat itu yudfa'u nuruhum qabla bada al-murur ala sirat. Maka orang-orang yang munafik akan dimatikan oleh Allah. Maka dalam keadaan gelap itu, api-api yang ada pada muslimin tetap menyala. Bahkan di antara mereka ada yang menyala seperti gunung besarnya. Dan orang-orang munafik sedikit. Dan sedikit itu pun dimatikan. Di saat mereka diperintah untuk melewati as-sirat. Wa yuhalu bainahum wa bainal mu'minin bisur. Dan oleh Allah dijadikan pembeda antara orang-orang yang mukmin dengan orang-orang yang munafik. Dan orang-orang yang munafik pada saat itu dalam kegelapan meminta kepada orang-orang mukmin cahaya. Seperti Allah berfirman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladina amanu ungduruna naktabis min nurikum kila irji'u wara'akum faltamisu nuron. Maka di hari kiamat itu, di saat mendekat kepada sirat, Allah jadikan sirat itu gelap. Maknanya padang mahsyar pada saat itu gelap. Semuanya tidak bisa melihat kecuali cahaya yang ada pada dirinya, diberikan oleh Allah sesuai keimanannya. Maka apa yang dikatakan oleh orang-orang munafikun dan munafikat di ayat surat Al-Hadid ini?
Berkata kepada orang-orang yang beriman yang mempunyai obor, mempunyai cahaya dari Allah, dari hasil keimanannya. Disebutkan, naktabis min nurikum. Boleh minta cahaya dari kalian. Dikatakan kembali kamu ke belakang, ambil cahaya seperti kami mengambil cahaya. Maka itulah keadaan orang-orang munafik dalam keadaan kegelapan. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa dhahiruhu min kibalihil adab. Maka disebutkan bahwa mereka itu akan dipisahkan oleh Allah. Summa yamuru ahlal iman ba'da dzalika ala qadri a'malihim wa nurihim. Maka kemudian ahlul iman akan melewati as-sirat dengan dohirnya cahaya-cahaya yang ada pada mereka sesuai dari amalannya. Kemudian disebutkan yadhaku. Maka kalimat ini yadhaku di dalam hadis ini dan hadis yang sebelumnya menjadi dalil pendalilan bagi kita tentang isbat sifatul dhahak lillahi azza wajal. Maka di sini ada pendalilan tentang sifat tertawa bagi Allah. Maka Allah itu tertawa seperti tertawa yang kita ketahui, namun tidak boleh kita menjadikan sifat sama seperti makhluk, seperti tertawanya manusia, apalagi tertawanya makhluk yang lain. Maka tertawa yang jelas kita sifatkan untuk Allah merupakan sifat fi'liyah. Dan akan insya Allah kita gamblangkan di bab yang akan datang tentang permasalahan bab melihat Allah dan Allah dalam keadaan tertawa. Dan pendalilan bahwa Allah itu tertawa di hadis-hadis yang lain selain di sini adalah contoh yang lain hadis Abi Hurairah yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, yadhaqullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Bahwa Allah tertawa kepada makhluk yang Dia ciptakan dari dua orang, yang mana keduanya akan sama-sama masuk kepada surga. Maka yang pertama, yuqatilu hada fi sabilillah fayuqtalu summa yatubullah alal qatil fayustashhadu. Maka Allah tertawa di saat menciptakan dua orang sama-sama masuk surga dan keduanya musuh di medan perang. Maka yang pertama seorang muslim berjihad dibunuh oleh kafir. Maka muslim itu masuk kepada surga fisabilillah. Karena dia dibunuh oleh kafir. Kemudian orang kafir ini kemudian bertobat menyesal. Kemudian menyesali atas pembunuhan kepada muslim. Kemudian dia masuk Islam. Dan dia masuk kepada shaf mujahidin dan bertempur di jalan Allah. Dan terbunuh. Maka keduanya masuk kepada surga dan Allah tertawa. Maka ini yang bisa kita jelaskan di hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kita katakan hadis Jabir ini hadis yang mauquf. Tetapi mauquf mempunyai hukum rafa. Dari segi apa? Dari berbagai sudut. Sudut yang pertama bahwa hadis ini telah datang marfu. Diriwayatkan oleh Abu Awanah di Mustakhrajnya yang telah kita lalui. Dan perkara yang kedua, bukanlah dari ucapan Jabir apa-apa yang berhubungan dengan hari kiamat. Maka Jabir manusia, tidak mungkin Jabir menceritakan bagaimana orang-orang munafik akan dipadamkan cahayanya dan bagaimana mereka di mahsyar akan melihat Allah dan Allah akan menampakkan dari betisnya misalnya. Maka ini adalah perkara yang gaib. Dan Allah dalam keadaan fayatajalla lahum yadhaku. Allah tertawa. Maka dari mana Jabir mengetahui Allah itu tertawa? Maka perkara ini dikatakan mauquf dari ucapan Jabir namun lahu hukmu rafa. Asalnya itu ada hukum rafa. Karena Jabir mendengar dari mana tentang perkara gaib. Allah tertawa menampakkan dirinya. Dari mana Jabir? Hanya manusia. Maka ini la syak wala raiba dari Nabi. Namun di sini Jabir meriwayatkan bukan dari Nabi, lalu dari siapa? Maka di sini dikatakan Jabir berbicara atas dirinya mauquf, namun hukumnya hukum yang marfu.
Maka ini adalah hadis yang pertama yang mauquf di dalam kitab ini. Maka hadis Jabir, hadis yang mauquf mempunyai hukum rafa. Dan wajah pendalilannya jelas tadi, ana rabbukum fayaquluna hatta nangdura ilaika fayatajalla lahum yadhaku. Bahwa dikatakan, kalau begitu aku Rabb kalian, kata Allah. Maka kaum muslimin, ntar dulu sampai kami melihat kamu. Maka Allah menampakkan dirinya yadhaku dalam keadaan tertawa. Maka di sini hadis ini menjadi marfu hukman, maknanya marfu hukman, maknanya mauquf ucapan Jabir, tetapi hukumnya seperti hukum hadis yang marfu. Maka karena hadis yang berikutnya dari Daruqutni, hadis dari sahabat yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As, maka mungkin kita cukupkan hadis Jabir saja yang kita pelajari di malam ini. Maka insya Allah besok ba'dal fajar kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.